وأعلم أسلاف نصل في مثل هذه الدعوات والمناسبات نوينا تعليم وتعلم الإفادة استفادة النفع والانتفاع وتذكر التذكير وإلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'a sunnatahu wa qaqtada bihudah ila yaumi liqa'illah amma ba'du. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi di tempat yang insyaallah penuh dengan berkah ini. Semoga insyaallah apa yang kita baca, apa yang kita pelajari di tempat ini menjadi ilmu yang barokah dan manfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita akan lanjut. Hari ini kajian adalah wa min ma'asil badni, kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan oleh perut. Jadi anggota tubuh itu harus dijaga dari perbuatan maksiat. Mata, perut, telinga, kaki itu nanti ada pembahasannya semuanya. Nah, pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas kemaksiatan yang dilakukan oleh perut seseorang. Nah, sebelumnya untuk nyambung kajian yang kemarin, di kajian yang kemarin itu kan sempat ada beberapa video yang dipotong sama Mas Dedi. Itu akhirnya banyak yang kemudian komentar, tanya, nah, kita kok misalkan dimusuhi orang kok kita nganggep itu biasa tuh kan ya susah, itu tidak manusiawi. Dimusuhi itu ya ngamuk wajar. Terus kemudian protes itu juga gak wajar. Nah, saya bilang lah kalau ini mau saya jawab sekarang ini. Jawab karena rata-rata yang lihat itu insya Allah ngikuti terus kajian ini. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwasanya kita harus marah ketika dimusuhi, kita harus menyerang balik ketika kita dizalimi, maka sebenarnya apa bedanya kita sama yang zalim? Kalau kita dicaci kita harus balas mencaci, kita dihina harus balas menghina, berarti sama aja levelnya kita dengan dia. Nah, seorang muslim itu harus punya satu masyhad, cara pandang yang berbeda dengan kebanyakan orang pada umumnya. Masyhad ini yang akan menentukan sikap seseorang. Kalau orang itu punya masyhad yang bagus, maka insya Allah sikapnya dia pun juga akan bagus. Jadi masyhad kita ketika kita mendapatkan satu problem, itu jangan sampai kita beranggapan Allah membenci kita atau manusia ini adalah problem bagi kehidupan kita. Ini harus disikapi dengan respon yang keras atau respon yang kasar begitu. Harus kita balas, harus kita serang dan lain sebagainya. Kita harus punya cara pandang yang bagus. Seorang mukmin itu harus bisa berpikir setiap problem yang terjadi dalam kehidupannya itu adalah kunci untuk dia mendapatkan ridha Allah dan surganya Allah. Asalkan dia bisa sabar. Kalau kita lihat begini dah, contoh yang paling gampang. Kita kalau lihat kotoran hewan ternak, itu kita berpikirannya apa? Ini kotoran, ini najis ya. Itu kan kita akan berpikir ini kotoran, ini najis. Tapi kalau petani lihat kotoran hewan ternak mikirnya apa? Ini pupuk. Barangnya sama, tapi karena orangnya berbeda, akhirnya juga memiliki cara pandang yang berbeda. Lah begitu juga kita semuanya. Kita ini kalau mendapatkan satu problem, satu masalah, dimusuhi kah, misalkan dihina dan sebagainya. Kalau kita itu ngikuti manusia biasanya, wah ini problem besar ini. Kita harus menghina balik, kita harus menyerang balik dan lain sebagainya. Tapi kalau kita pakai cara pandangnya orang mukmin, setiap ada satu hal yang menyerang pribadi kita, entah itu kita dihina atau masalah yang lainnya, maka kita berpikir ini adalah tanda cintanya Allah sama kita, ujian dari Allah. Kalau kita sabar, pasti Allah akan mencintai kita,
meridhoi kita dan memasukkan kita ke dalam surganya, memberikan kita kebaikan di dunia sampai di akhirat nanti. Nah, itu cara pandang seorang mukmin, masyhad. Maka sampai ada perkataan ulama, nasihat ulama, al-madad biqadril masyhad. Manusia itu mendapatkan anugerah tergantung bagaimana cara pandangnya. Manusia itu dapat anugerah dari Allah tergantung bagaimana cara pandangnya. Kalau ini lihat aja dah. Abu Jahal lihat Nabi Muhammad, Abu Bakar lihat Nabi Muhammad. Kalau hanya sekedar lihat, semuanya sama-sama lihat, tapi cara pandangnya berbeda. Abu Jahal yang dipandang ini anak yatim. Anak yatim ini ganggu urusan saya, nggak punya nilai Nabi Muhammad di mata dia. Tapi kalau Abu Bakar memandang Nabi Muhammad dengan masyhad, ini adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala yang mana harus taat, harus diikuti. Dengan mengikutinya kita akan bisa mendapatkan keselamatan di dunia sampai di akhirat nanti. Kalau sama-sama ngelihat, itu semuanya lihat. Tapi yang punya cara pandang ini yang berbeda. Anda datang di majelisnya orang yang soleh juga sama. Dapatnya berkah yang Anda terima itu sesuai dengan masyhad Anda, cara pandang Anda. Ada orang datang ke majelis itu bawa ember tapi dibalik. Mau diisi sebanyak apapun juga nggak akan nampung apapun juga. Kenapa? Ini ibarat orang datang majelis tapi cara pandangnya ada takabur. Dia merasa ini majelis ya saya ini kan orang hebat. Saya harus begini, saya harus dibeginikan, saya harus disapa, saya harus saya harus dilempatkan di tempat yang terhormat. Jadi datang majelis membawa takabur, membawa kesombongan. Nah, ada pula orang datang majelis bawa piring. Jadi kalau dapat air ngambilnya cuma bisa sedikit. Ini apa? Datar aja, yang penting hadir. Yang penting hadir, daripada di rumah nganggur. Daripada di rumah dimarahin sama istrinya lebih baik ikut pengajian. Kan ada yang begitu. Daripada di rumah ditagih hutang sama orang lebih baik ikut pengajian. Itu bawa piring berarti. Ada yang bawa ember. Ini orang yang datang, ya Allah saya mau datang kajian. Kenapa? Yang saya dengerin kan hadisnya Nabi, ayat Al-Quran dan ilmu warisannya para ulama. Nah, semoga yang saya dengarkan ini bawa berkah untuk saya semuanya. Itu kalau punya cara pandang begitu, itu yang akhirnya mendapatkan barokah yang paling banyak. Makanya bab pertama di mayoritas kitab hadis babnya apa? Innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung daripada niatnya. Gitu. Ya. Lalu sekarang kita masuk ke pembahasan kitabnya, bisa dibaca sama Ustaz Iis. Min ma'asil badni. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu anhum. Faslun. Wa min ma'asil batni aklur riba wal maksi wal ghazbi was sariqati wa kulli ma'khudin bi muamalatin harramaha syar'u wa syurbul khamri wa haddu syaribi 40 jaldatan lil hurri wa nisfuha lil raqiq wa lil imami ziyadah ta'ziran wa minha kullu muskirin wa kullu najisin wa mustaqdarin wa aklu malil yatim awil awqaf ala ghairi syartil waqif wal ma'khudh bi wajhil haya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Wa min ma'asil badni, dan diantara kemaksiatannya perut. Ini kan di gambar pengumumannya itu kan judulnya jaga perutmu. Karena kalau orang tuh pakai judulnya horor, kemaksiatan perut, kadang-kadang tidak berani lihat, takut lihat. Jaga perutmu, ada yang komen, Masya Allah Habib mengingatkan saya untuk diet. Jawab, ya bagus itu aja udah. Gambarnya soalnya orang megang burger soalnya itu. Ada masalah itu gambarnya orang megang burger. Ada yang bilang lagi, wah saya kok langsung jadi lapar lihat gambarnya. Alhamdulillah tidak ada yang berpikiran berarti nanti malam makanannya burger. Oh, ada yang mikir begitu, majelisnya full ini berarti. Di antara kemaksiatannya perut adalah aklur riba, yaitu makan hasil daripada riba. Riba itu apa? Riba itu kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Semua utang piutang
yang di situ ada kemanfaatan, itu namanya riba. Ngutangi 10 juta, kemudian minta untuk mengembalikannya misalkan 11 juta, ini namanya riba. Atau misalkan gini, saya utangi ya 10 juta, balikin aja 10 juta, tapi rumahmu yang itu nanti dijual sama saya, ini masuk riba itu. Kenapa? Karena syariat itu ngatur, yang namanya utang piutang itu tujuannya untuk nolong, bukan untuk bisnis. Kalau kamu mau bisnis bukan utang piutang, tapi mudharabah, bagi hasil, itu bisnis. Utang piutang itu untuk menolong. Jadi jangan sampai makan daripada hasil riba. Dan setelah itu juga ada bentuk riba kayak tukar menukar uang rupiah sama rupiah, satu 100.000, satunya 110.000. Itu kan biasa ada kalau lebaran kan, uang baru ya. Uang lamanya 110, uang barunya itu adalah 100. Terus gimana? Ya itu kan tukar aja 100 sama 100 gitu. Terus nanti ini 10.000 hadiah karena kamu nyarikan uang baru. Itu boleh. Bahkan sama aja beda. Bedanya apa? Yang satu, yang tadi 100 sama 110 itu enggak pernah belajar. Yang 100 ditukar 100 pengen ngasih hadiah 10, ini pernah belajar. Jadi saya dulu pernah nerangkan ada di Masjid Riyadh itu. Cuma belum sempat, harusnya saya potong juga itu. Tapi lupa bagian yang mana. Itu ketika itu ada sahabat tukar menukar kurma. Tukar menukar kurma. Kurma bagus ditukar sama kurma jelek. Tapi timbangannya tidak sama. Yang jelek lebih banyak timbangannya ya. Misalkan jelek 7 kilo, yang bagus 5 kilo. Itu riba. Terus gimana? Kata Nabi gini aja. Caranya beli. Kamu beli kurma jelek misalkan 10.000. Terima kan uangnya? 10.000-nya buat beli kurma baik milik temannya tadi 5.000. Orangnya sama, dua orang itu juga. Jadi yang namanya muamalat itu, fikih muamalat itu hanya merubah daripada akadnya aja. Hanya merubah daripada akadnya aja, nanti akan ketemu di mana selahnya yang pas. Itu fikih muamalah begitu. Fikih muamalah. Cuma ini kalau di dalam ilmu fikih memang ini tidak bisa di-share secara umum. Kenapa? Karena dalam ilmu fikih ini babnya setelah orang belajar bab ibadah baru bahas babnya jual beli. Nah, tapi saya kasih kuncinya aja, muamalat itu pada intinya adalah gimana kita mengondisikan agar akadnya itu sesuai dengan syariat, itu namanya muamalat. Berarti ya sama, enggak sama, beda. Kalau kamu bisa mengondisikan berarti kamu pernah belajar. Kalau kamu enggak bisa mengkondisikan berarti kamu enggak pernah belajar. Makanya cari ilmu di situ kelihatan afdhaliyahnya dibanding yang tidak mencari ilmu. Gitu. Paham ya? Kemudian wal maksu. Maksud itu apa? Maksud itu adalah orang misalkan dia itu relasinya pejabat kemudian jual belinya secara zalim. Ya, relasi pejabat yang jual beli secara zalim. Umpama nih. Tapi kadang-kadang terjadi banyak ini. Banyak ini. Saya ingatkan juga mungkin yang biasa kerjanya itu membutuhkan lahan luas. Biasanya itu di luar pulau untuk pertambangan misalkan. Itu ada orang misalkan saya tuh temannya jenderal. Lahan kamu jual sama saya ya dengan harga sekian. Bukan harganya tapi ditekan. Akhirnya orang takut kan? Akhirnya mau enggak mau terus dia jual, itu haram. Itu jual belinya kan sah, enggak sah loh, ini dia terpaksa kok. Ini dia nih terpaksa, sah dari mana? Enggak sah. Dia ini kan terpaksa, makanya enggak sah. Gitu. Kenapa? Karena jual belinya daripada cara-cara yang haram yang seperti ini. Itu baik orang dipaksa, orang disuruh jual atau orang disuruh beli, pokoknya yang model begitu ada paksaan karena dia menggunakan relasinya. Saya tuh temannya jenderal ini, saya punya jenderal ini. Kamu kalau nggak jual nanti kamu kena masalah loh, problem loh. Ini surat-suratnya bermasalah loh ini. Akhirnya mau dapat orang jual dengan murah.
Atau orang dipaksa beli barangnya dia dengan harga yang sangat mahal. Nah, ini termasuk kezaliman. Haram. Wal ghasbu. Ghasab itu adalah istila'u haqqil ghair. Menguasai haknya orang lain. Menguasai haknya orang lain. Jadi kalau haknya orang lain dikuasai itu bisa termasuk dalam bab ghasab. Ghasab ini dalam ilmu fikih sampai tempat duduk itu bisa masuk kategori ghasab. Contoh ya. Abah Edwin ini kalau kajian mesti di tempat sini kan? Iya kan? Ini tempat seakan-akan udah paten nih. Ini dari saya ngajar di sini tahun 2015 mulai kajian sampai sekarang Abah Edwin duduknya di sini, tidak pernah berubah. Ini kalau misalkan Abah Edwin belum datang terus ada yang maki tempatnya itu bisa masuk ghasab. Ini bisa masuk ghasab itu. Bisa masuk ghasab, beneran. Dan terus akhirnya terus ngambil tempat masing-masing. Tempatku sini terus, tidak usah. Kenapa? Nyusahkan yang datang akhirnya. Cukup Abah Edwin yang punya tempat khusus ya. Yang lainnya tidak ada ghasab-ghasabannya. Abah Edwin diambil tempatnya ghasab. Duduk di sini lebih ghasab lagi ini. Tempat saya soalnya. Itu namanya ghasab. Ini biasa terjadi kadang-kadang anak pondok. Anak pondok itu Masya Allah satu kamar 10 orang, sabunnya ya satu, samponya ya itu. Yang lainnya kalau belum beli, kamu punya sabun kan? Sabun satu pakai sak kamar. Makanya kalau gatel cepat nularnya. Tapi untung sebagian pondok sekarang masuk di pondok saya dulu pakai shower. Pakai shower itu untuk mama sudah ada sabun cair. Jadi untuk mengurangi gatel-gatel yang terjadi sama santri. Santri gatel enggak apa-apa. Kenapa gatelnya? Karena hidup untuk mencari ilmu. Jadi jangan menyesal pernah gatal menjadi seorang santri. Menyesalah tidak pernah gatal karena tidak pernah nyantri. Itu keren itu ya. Jadi ghasab. Santri sering ada sendal. Oh saya sendal berapa kali gitu dulu. Pondok ke pondok sendal pakai mana pergi ya. Ada santri biasa itu memang ghasab. Dulu pernah ada satu kejadian di pondok itu, di pondok kita itu sebenarnya udah tidak ada yang ghasab, cuma ada 1-2 anak yang masih hobi ghasab. Kebetulan ada tamu waktu itu. ada tamu. Setelah ini tamu, ada pengajian atau apa tamu? Tamu ini kehilangan sandal. Akhirnya anak-anak bingung nyarikan semuanya. Sampai akhirnya ada satu anak dengan PD datang. Ini kan tamu di depan masjid gitu. Anak dengan PD datang. Kemudian setelah itu anak-anak bilang, kenapa ini? Ini kan ada yang sok jadi pemimpin gitu. Ini sandalnya, memang anak-anak pondok sini kadang-kadang nggak bisa dibilangi sandal punyanya orang itu dipakai. Tapi dia bilang, maaf itu sandal saya. Jadi yang ngomong itu yang ghasab sandalnya tamunya ternyata. Nah itu beberapa kali itu. Dulu pernah juga. Ini kita di kantin, ada tamu kehilangan sandal. Ada tamu keliling nyari sandal sampai ini kantin ini sebelah situ tuh wartelnya. Di wartel itu. Kita lihat pokoknya tamunya ngambil sandal, berarti yang keluar dari wartel enggak pakai sandal itu yang ghasab sandalnya tamu. Ditunggu satu kantin ada orang 100 lebih. Siap-siap menyurai. Ternyata subhanallah sudah ditunggu. Benar satu anak. Ini anak mondok tapi hobinya main sulap. Tapi sambil mondok ya waktu ngaji, waktu tidak ngaji sulapan. Oh macam-macam dulu anak pondok itu. Keahliannya beraneka ragam itu. Ini beraneka ragam. Begitu keluar nyebrang nggak pakai sandal, udah dibully ratusan orang itu. Wah ini ghasab. Maling. Teriakin orang akhirnya lari masuk kamar deh. Kenangan macam-macam. Itu ghasab, itu menguasai harta milik orang lain. Wasariqah, pencurian. Yang mencuri itu apa? Loh, kan sama ghasab sama enggak? Ghasab itu ngambil haknya orang. Terus ada kalanya dikembalikan tetap namanya ghasab. Itu tetap namanya ghasab. Tapi diambil lagi ya terang-terangan. Tapi kalau mencuri itu ngambil hartanya orang diem-diem. Nah, anehnya di sini ada hikmahnya.
Kenapa orang ngambil barang orang kalau atas nama ghasab tidak ada potong tangan? Tapi kenapa orang kalau ngambil harta orang atas nama mencuri ada potong tangan? Bedanya di mana? Karena kalau ghasab itu orang ngambil terang-terangan, kelihatan pelakunya, kelihatan orangnya jelas, bisa diurus. Dan tidak menimbulkan kekhawatiran yang berlebih. Tapi kalau pencurian itu enggak ketahuan siapa yang ngambil. Kemudian setelah itu juga pencurian itu menghilangkan rasa aman di suatu daerah. Coba Anda lihat, kalau sudah ada satu rumah kemalingan, itu rumah itu terus enggak stabil, enggak merasa aman. Yang punya rumah mungkin tiap malam enggak bisa tidurnya, tetangga-tetangganya juga ketakutan. Setelah itu samping-sampingnya lagi juga mungkin yang hansipnya, yang ronda juga kebingungan. Itu bisa membingungkan banyak orang. Karena perbuatannya menghilangkan rasa aman di tengah masyarakat, makanya orang yang mencuri itu yang kalau terpenuhi syaratnya ya, itu layak untuk dihukum potong tangannya. Tapi harus diketahui tidak semua bentuk pencurian, ada pencurian yang tidak dipotong tangan. Contoh, jenengan punya motor taruh di luar rumah, kuncinya distarterkan sekalian. Terus ada maling iseng ngambil, itu malingnya tidak dipotong tangan, suruh ngembalikan aja sampai ketahuan, mungkin ditakzir suruh ngembalikan, tapi tidak dipotong tangan. Kenapa? Yang punya motor yang salah. Kenapa? Latihan tawakal tidak pada tempatnya. Latihan tawakalnya tidak pada tempatnya ini. Jadi mau bertawakal tapi salah alamat. Nah, ini tidak dipotong tangan itu. Jadi tidak menyimpan pada tempat yang semestinya. Lalu HP di kantong diambil. Nah, ini masuk, ini kantong kan tempat nyimpan HP. Itu. Mobil diparkir di depan rumah. Nah, mungkin mobil di depan rumah masih wajar ya. Yang tidak wajar kan motor taruh di depan rumah sak kuncinya, ini tidak wajar. Ini tidak wajar. Enggak potong tangan. Ya mungkin pernah cerita dulu. Jadi ada ya misi keluarga ya, itu pernah kemalingan. Jadi dia itu miara burung. Jadi lebih cinta sama burung piaraannya dibanding sama keluarganya mungkin. Bangun tidur itu ngeliat burungnya, suruh diajari ngomong Assalamualaikum, merdeka, misalkan gitu. Diajari burungnya ngomong gitu mungkin. Nah, akhirnya suatu ketika bangun tidur pagi diambil sama orang. Harga burung itu kan mahal kan? Burung yang bisa ngomong itu kan mahal harganya. Waduh, marah dia. Satu kampung diteriakin. Dia marah, pegel Pak RT, keluar lurah semua lapor, teriak-teriak. Akhirnya dia saking pegel, ini enggak ketahuan sampai ngambil. Dia nulis di depan rumahnya, baik bahasa Jawa nih, sing nyolong manukku tak dongake wetenge mbledos. Ini banyak ini karena yang lihat ada yang bukan dari Jawa, yang ngambil burung saya doakan perutnya meledak. Dari saking pegelnya dia. Itu dapat 3 hari, itu tiba-tiba di bawahnya ada tulisan, ora apa-apa sing penting payu larang. Artinya enggak apa-apa, yang penting harganya mahal. Imam Nawawi pernah dicopet. Imam Nawawi itu pernah dicopet surbannya. Nah, tadi orang maling kok maling surbannya ulama ini, apa mungkin mau jadi ulama juga apa gimana? Motifnya enggak ketahuan nih, maling surbannya ulama. Dimaling surbannya. Kita lu barang dicopet, lari apa enggak kita? Lari, ngejar kan? Imam Nawawi juga ngejar. Lalu kita teriaknya apa? Maling. Imam Nawawi teriaknya bukan begitu. Teriaknya disuruh akad. Biar jadinya itu hadiah, bukan maling. Malaktuka qul qabiltu. Saya kasihkan sama kamu, katakan saya terima. Biar jadinya akad itu. Jadi dia ngejar maling itu untuk merubah statusnya agar berubah jadi dari pencuri menjadi orang yang mendapatkan hadiah. Pakai akad. Cuma karena maling ya enggak pakai ngomong qabil tuh.
Maling kok ngapain kamu kok biltus? Apa sak karepmu wis yang penting kecekel aku sorbanmu. Gitu. Ya Allah. Dan setelah itu ya, wa kullu ma'khudhin bi muamalatin harramaha syar'u. Dan setiap segala sesuatu yang diambil, jadi memiliki barang dari hasil muamalah yang diharamkan sama syariat. Nah, ini juga hukumnya haram. Juga hukumnya haram. Contohnya misalkan ada orang yang dia itu mungkin yang paling gampang terjadi ya. Ada orang yang jual barang yang ada madharatnya. Barang yang ada madharatnya. Contoh apa? Kosmetik palsu. Kosmetik palsu kan madharat itu kan? Itu haram itu ya. Itu hukumnya haram. Ya semua bentuk muamalatnya diharamkan sama syariat juga. Muamalat misalkan bagi hasil tapi tidak bagi, tidak ngasih hasilnya, itu termasuk haram juga. Wasyurbul khamri, dan meminum minuman keras. Hati-hati. Ada yang mengatakan minum minuman keras ini ummul khaba'ith, induk daripada semua keburukan. Minuman keras itu ummul khaba'ith, induk daripada semua keburukan. Jadi kalau ada orang yang dia itu minum minuman keras, itu bisa berbuat berbagai macam perbuatan buruk yang lainnya. Na'udzubillah min dzalik. Ada dulu satu orang yang ahli ibadah itu, ahli ibadah tapi tidak punya ilmu. Dia terkena tipu daya iblis. Iblis itu pengen nyesatkan dia. Iblis pura-pura menampilkan diri jadi orang soleh banget. Sampai dia sholat, dia juga alat sampai bisa ngalahkan sholatnya orang yang ahli ibadah tapi tidak punya ilmu tadi. Akhirnya setelah itu ahli ibadah bilang, wah hebat, ibadahmu ngalahkan saya nih. Terus caranya gimana? Ya saya itu kalau kamu pengen bisa ibadahmu hebat, kamu harus maksiat dulu. Kamu harus maksiat dulu. Wah, harus maksiat dulu ya? Iya, maksiat nanti kamu tobat. Kalau kamu udah tobat nanti ibadahmu bisa hebat. Karena kamu udah berbuat dosa. Iblis yang ngajari. Makanya kalau ada orang ngajari model sama begitu, maksiat dikit-dikit tidak apa-apa. Ini temennya berarti ini. Ini temennya ini relasinya ini, kolega. Akhirnya dia bilang, waduh, terus apa? Milih aja, zina, bunuh, apa minum khamr. Wah, minum khamr aja deh yang ringan. Akhirnya dia minum. Tidak pernah minum satu botol diminum semuanya sama dia. Udah kabur akalnya udah. Lihat perempuan seneng. Akhirnya jadi berbuat zina. Akhirnya karena ketakutan perempuannya hamil, punya anak-anaknya juga. Akhirnya karena takut perempuannya hamil, akhirnya perempuannya juga dibunuh. Akhirnya setelah itu dibongkar nama iblis kalau dia itu pembunuh. Akhirnya dia dihukum mati. Ketika dia dihukum mati, iblisnya datang lagi. Kamu beriman sama saya, kamu akan saya selamatkan. Ya saya mau beriman sama kamu. Begitu dia ngomong mau, langsung dihukum mati dalam keadaan kafir. Alhamdulillah. Semoga selamat insyaallah ya. Jadi semua minuman keras tidak boleh. Dan ini kalau hukum syariat, orang yang minum minuman keras itu dicambuk 40 kali kalau orang merdeka. Kalau budak dicambuk 20 kali. Nah, kalau ada imam pemimpin, tapi sekarang tidak ada ya. Ada terus jangan mau jadi imam, saya jadi imam, kamu semua saya cambuk, jangan. Imam itu boleh tambah, tak tambah jadi 100, nambah kurang ajar. Udah keseringan, itu bebas, boleh-boleh aja. Kenapa? Karena imam untuk takzir. Masuk juga aklu kulli muskirin, mengkonsumsi semua benda yang memabukkan. Narkoba masuk ini, haram itu, haram. Dan tapi gini, bedanya kalau arak itu, kalau khamr itu najis. Nomor itu najis. Tapi kalau sabu-sabu itu tidak najis. Tapi dikonsumsi tetap haram loh ya. Tentu tidak najis berarti halal, enggak. Ini cuma nerangkan hukumnya. Jadi kalau arak itu yang memabukkan tuh kalau cair itu hukumnya najis. Tapi kalau memabukkan padat itu enggak
najis, tapi sama-sama kalau dikonsumsi hukumnya haram gitu. Kalau kopi halal. Wa kullu najisin wa mustaqdarin. Semua yang najis dan menjijikkan haram untuk dikonsumsi. Yang najis dan menjijikkan. Apa contohnya? Misalkan nih darah, saren. Tahu saren? Dulu ada di wedangan tuh. Sekarang sudah tidak ada kayaknya ya. Sudah tidak ada. Tak tahu ini karena udah tobat atau tidak ada yang doyan. Satu dan antara. Oh, karena tidak laku. Alhamdulillah. Semoga tidak lakunya karena haramnya. Atau yang menjijikkan, makan ingus misalkan. Alhamdulillah min itu menjijikkan. Itu. Setelah itu juga maaf. Minum mani. Minum air mani. Itu juga termasuk tidak najis sih, najis, tapi termasuk yang menjijikkan. Dan juga wa aklu malil yatim, ngambil hartanya anak yatim. Ini diancam ini. Katakan innama ya'kuluna fi butunihim nar wa sayaslawna sa'ira. Orang makan harta anak yatim itu makan api neraka, bakal masuk neraka itu. Kalau sampai makan hartanya anak yatim. Hartanya anak yatim itu gimana? Ini contohnya gini. Nih. Gambaran harta anak yatim dimakan tuh gini. Ada anak yatim. Anak yatim itu kan ditinggal mati bapak. Ini sekarang ini salah kaprah tentang yatim. Ini harus tua umur 20 tahun saya yatim. Loh, enggak yatim akeh yang yatim piatu juga. Yatim itu anak belum balik yang ditinggal mati sama bapak. Ditinggal minggat bapak, enggak yatim itu. Bapaknya yang kurang ajar. Tapi itu bukan anak yatim. Paham ya? Ditinggal mati ibu juga bukan anak yatim. Nah, anak yatim ini kan punya warisan ya. Bapaknya miliarder punya warisan kan? Lah ini yang rawan, ada orang yang curang makan hartanya anak yatim. Enggak boleh itu, suruh jaga. Bahkan kalau seandainya ini kalau dijaga cuma nilainya enggak dijalankan, kan bisa kurang. Nilai mata uang itu kan selalu berkurang. Maaf, 1 juta 10 tahun yang lalu sama saya yang sekarang bisa buat beli lebih banyak mana? 10 tahun yang lalu, padahal nilainya sama. Paham ya? Nah, jadi harta anak yatim itu kan bisa kurang, itu suruh jalankan. Tapi yang tidak beresiko, keuntungannya dikit tidak apa-apa, sekiranya tidak beresiko. Gitu. Harta anak yatim, tidak boleh. Atau juga kadang-kadang, maaf, ya Allah semoga nggak ada lagi. Ada sebagian orang itu pakai nama yayasan anak yatim. Tapi kalau ada harta, itu nggak sampai ke anak yatimnya. Yayasannya begitu-begitu terus, anak yatimnya kurus terus, yang punya yayasan mobilnya gonta-ganti. Kadang terjadi itu, na'udzubillah min dzalik. Makanya kita kalau dititipin harta suruh bagikan ke anak yatim di acara seremonial dan sebagainya, jangan bilang ya saya terima, jangan bilang gitu. Anak yatim dan anak tidak mampu ya, nyetin gitu. Kadang-kadang kita bagi ternyata salah, itu ada anak yang bukan yatim tapi diyatimkan oleh masyarakat. Misalkan tadi bapaknya minggat dianggap dia itu ya yatim, diyatimkan oleh masyarakat. Nah ini kan problem akhirnya, kita kan dosa karena kita nggak teliti. Nah jadi kalau kita terima duit untuk bagikan ke anak yatim, bilangnya gini, saya bagikan ke anak yatim dan ke anak yang tidak mampu, nanti gitu. Nah, yang repot loh orang nazar, ini nazar saya untuk kasih ke anak yatim, yang harus benar-benar teliti, ingat saya ya. Benar-benar usahakan harta ini memang sampai kepada anak yatim. Awil auqaf ala khilafi ma syaratul waqif, atau ngambil harta wakaf. Ngambil harta wakaf enggak boleh juga ngambil harta wakaf ini. Harta wakaf itu tidak boleh sembarangan. Harta wakaf itu contohnya apa? Bisa jadi termasuk kasnya masjid. Tidak boleh kasnya masjid diutang sama bendahara. Ini saya utang kas masjid 5 juta, kenapa? Memantu duitnya kurang. Ini bendahara kurang ajar namanya.
Saya sering banget tanya. Sering banget tanya. Ini perlu untuk dipotong ini Mas. Bagaimana hukumnya hutang kepada kas masjid? Hukumnya haram, tidak boleh. Kenapa? Karena masjid itu adalah wakaf. Wakaf itu adalah miliknya Allah. Sekalipun Anda niat saya ambil kemudian akan saya kembalikan, tetap itu hukumnya adalah haram. Tapi itu hukumnya adalah haram. Kenapa? Iya kalau kamu sempat kembalikan. Nah kalau kamu di tengah jalan mati, berarti kamu mati dalam keadaan ngambil hartanya masjid. Yang namanya masjid itu harus dijaga, dikelola, tidak boleh dimanfaatkan kecuali ada kemaslahatan yang kembali kepada kemakmuran masjid. Begitu. Ini penting ini ya, tentang masjid. Jadi jangan sampai yang ngelola masjid itu hati-hati. Uang masjid diutang misalkan, enggak boleh. Enggak boleh. Ini ada pengurus sakit, ya urunan yang pengurus yang lain, jangan pakai kas masjid. Masjid bukan badan sosial. Masjid itu adalah wakaf. Jadi ngelolanya itu enggak bisa sembarangan masjid itu. Itu harus dikelola, harus kelola beneran masjid itu. Jadi enggak boleh sembarangan. Masuk juga ngecas HP di masjid. Ayo nih, siapa yang hobinya begitu ini? Sampai di masjid itu juga tidak boleh. Atau mandi di masjid. Ayo, ini modelnya sering ini. Mas saya waktu pernah datang ke satu tempat, ya Allah, meme gabah di masjid. Aduh, saya bilang ini tidak boleh, ini tidak boleh. Jadi ada tetangga yang masjid di desa, meme gabahnya di masjid, sak pelatarannya, mandinya di masjid. Saya bilang tidak boleh, malah ngamuk. Kalau tidak boleh, besok kalau ada orang mau ke masjid parkir depan rumah saya, tak parkiri, tak ambil duitnya. Macam-macam. Jadi yang ngelola masjid ini kadang-kadang ngelola masjid karena kaya kok. Yang ditunjuk jadi pengurus masjid itu gara-gara apa? Punya duit, bukan punya ilmu. Nah, bendaharanya punya duit tidak apa-apa. Kenapa? Jadi kalau kasnya kurang biar nomboi dia. Tapi yang ngurus itu harus orang yang punya ilmu. Nggak boleh sembarangan loh masjid itu. Bahkan Anda kalau ada masjid memang harus direnovasi ya. Itu berangkalannya itu tidak boleh dibuang. Sebisa mungkin suruh jual, uangnya digunakan untuk bangunan masjid. Kenapa? Biar tidak ada bangunan wakaf itu yang tersia-siakan. Ambil seperti itu untuk ngelola masjid. Kemudian masjid juga nanti masuk nih. Jadi yang ngelola masjid juga masuk harta yang haram adalah ngambil hartanya orang yang sekiranya orang itu malu untuk nolak. Jadi mau tidak mau ngasih. Jadi umpama nih. Jangan pakai saya. Contohnya orang lain. Ketemu sama Ustadz Iis. Ustadz Iis kan dikenal orangnya kan baik. Amin baik, insya Allah segera nikah. Nah, kabul ini yang ini. Ustadz Iis ini kan orangnya baik. Terus ada orang yang datang, saya mau minta duitnya. Tahu dia Ustadz Iis sebenarnya perlu dia sama uang itu. Uang itu diperlukan. Tapi karena dia Ustadz Iis pasti tidak enak nolak. Akhirnya datang bener. Kan orang mau nolak kan tidak enak kan? Karena mau tidak mau kan ngasih. Lah itu ngasih yang model begitu, yang nerima itu haram itu. Nah, karena ngambil dari orang yang orangnya itu terpaksa karena orang itu malu. Itu. Boleh itu ya. Jadi itu termasuk sebagian daripada muamalah-muamalah yang hukumnya haram. Jadi hati-hati benar. Jangan sampai kita istilahnya ngelakoni yang haram itu tadi. Kemudian setelah itu kita akan terangkan sedikit di sini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shaliha. Inni bima ta'maluna alim." Hei para rasul, makanlah yang baik-baik, kemudian beramallah yang soleh. Sesungguhnya aku mengetahui apa-apa yang kamu lakukan, kata Allah. Sama Allah
didahulukan apa? Makan yang baik baru beramal soleh. Artinya apa? Kalau yang kita makan itu halal, maka insya Allah kita ini akan beramal soleh. Tapi kalau yang kita makan itu haram, maka kita amalnya akan gak soleh. Mbak pernah itu ada orang yang tiap hari pasti melakukan perjalanan, gak sempat ngurus rambutnya. Jadi benar-benar seperti orang-orang yang gak cinta dunia. Tangannya ngangkat ke langit, ya Rob, ya Rob, ya Rob. Tapi yang dimakan haram, yang diminum haram, pakaiannya haram, dari kecil dibesarkan dengan yang haram. Fa anna yustajabu lahu, dari mana mau dikabulkan doanya sama Allah. Ya, sebagian ulama mengatakan syarat sahnya ibadah itu orang itu harus menghindari daripada mengkonsumsi yang haram. Abdullah bin Umar bin Khattab mengatakan apa? Kalau seandainya kamu itu sholat sampai kamu itu melengkung seperti busur panah, dan kamu itu puasa sampai kamu kurusnya kayak senarnya gitar, saking kurusnya, maka Allah tidak akan menerima itu sedikit pun daripada kamu kecuali biwara'in hajiz, kamu punya sifat memang menghindari segala macam yang haram. Itu kamu hindari yang haram, baru akan ibadahmu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai dikatakan sama Abdullah bin Mubarak, beliau mengatakan apa? Mengembalikan 1 dirham yang syubhat itu lebih aku sukai daripada sedekah 100.000 dirham. Bahkan 200.000 dirham sampai 700.000 dirham. Pahalanya mungkin lebih bagus apa? Mengembalikan harta yang haram. Kenapa? Karena mengembalikan harta yang haram itu susahnya luar biasa. Di hati itu berat. Kenapa? Udah dapat kita ini. Tapi karena haram kemudian kita kembalikan lagi. Ini berat. Gak usah pakai harta haram, gini aja dah. Anda tiba-tiba Anda mesti lapar, tiba-tiba dikirimin roti. Ini bukan haram ya, syubhat. Syubhat berarti seperti itu. Anda dikirimi roti. Rotinya enak, ada coklatnya, dalamnya coklat lagi, label harganya masih ada. Itu rotinya 1 bungkus 300.000. Anda sudah mau makan, lapar loh ini, ternyata nggak ada label halalnya. Lanjut apa cukup? Anu beb, dimplok sih pokoknya beb, nanti istighfar gampang. Ayo, lanjut apa cukup? Kalau Anda, ya Allah, kenapa? Karena roti itu bahannya rawan haram, roti itu. Ada brand roti terkemuka yang ada di mal-mal tapi nggak ada label halalnya. Nah, saya sebut UU ITE nanti akhirnya. Abang tidak boleh sebut ya. Itu tidak ada label halalnya. Hati-hati kalau beli-beli jajan-jajan begitu ya. Terutama roti. Kalau nasi pecel insya Allah halal itu. Kecuali berasnya nyolong. Tapi kalau roti itu memang kadang-kadang ada rawan itu kalau roti itu ya. Roti atau daging-dagingan itu sering rawan. Nah, tapi kalau yang masih pecel, misalkan soto, insya Allah aman itu. Ya. Apalagi tiwul, wah aman, halalan thayyiban itu. Mau diharamkan lewat jalur mana bingung? Itu. Makanya pulang ke rumah segera nanti makan malamnya tiwul semuanya ya. Itu. Jadi kembalikan yang syubhat itu lebih aku senangi daripada sedekah dengan 100.000 dirham. Ada sahabat Nabi Sa'ad bin Nabi Waqqas datang sama Rasulullah. Ya Rasulullah, ud'ullaha ayyaj'alani mustajabad da'wah. Ya Rasulullah, doakan ya biar aku ini jadi orang yang doanya mustajab. Apa jawabnya Nabi? Ya Sa'ad, atib mat'amak
takun mustajabat dakwah. Wahai Sa'ad, perbaiki apa yang kamu makan. Kamu harus makan yang halal, maka doamu akan jadi mustajab. Jadi kalau kita ingin doanya mustajab, maka harus ada rasa takut untuk memakan yang haram dan selalu berusaha untuk makan yang halal. Diceritakan di sini, itu pernah Wahab bin Munabbih bercerita. Ada seorang pemuda Bani Israel yang dulunya ahli maksiat, kemudian dia bertobat. Dia bertobat kemudian jadi ahli ibadah selama 70 tahun, tidak pernah meninggalkan puasa, enggak pernah tidur, tidak pernah makan enak. Selama 70 tahun. Ibadahnya luar biasa. Ketika orang ini meninggal dunia, sebagian sahabatnya bermimpi, gimana ini? Kamu udah masuk surga atau belum? Ibadahmu luar biasa loh 70 tahun. Dijawab sama orang tadi, iya, saya ini belum bisa masuk surga, masih tertahan. Allah itu udah ngampuni semua dosaku, kecuali satu. Aku pernah datang ke rumahnya orang, kemudian aku ngambil kayunya sedikit, kemudian aku gunakan untuk tusuk gigi. Karena itu aku tertahan gak bisa masuk surga sampai sekarang. Jadi kalau ngambil bagian kayu yang sangat kecil dan digunakan untuk tusuk gigi, itu gak dimakan loh, digunakan untuk tusuk gigi tanpa izin, itu menyebabkan orang gak bisa masuk surga. Bagaimana kalau kita ngambil hartanya orang lain dan kita makan secara zalim? Na'udzubillah min dzalik. Ngeri gitu. Imam Muhammad Al-Juwaini, Abi Muhammad Al-Juwaini, beliau itu yang dikenal dengan nama Imam Haramain. Itu pernah suatu ketika itu disusui sama orang lain. Yang orang itu enggak jelas makannya halal atau haram. Itu nyusui beliau. Begitu bapaknya lihat, langsung anaknya diambil, kemudian tajarinya dimasukkan ke mulut anaknya, sampai anaknya itu muntah-muntah. Kata bapaknya apa? Demi Allah, lebih enteng anakku ini mati daripada anakku ini tumbuh kemudian dia berubah, rusak akhlaknya karena dia pernah mengkonsumsi sesuatu yang syubhat. Muntahkan semua itu susu. Tapi tentunya masih ada sih, bisa. Akhirnya Imam Haramain ini setiap ceramah kalau sampai tersendat-sendat ketika ceramah, beliau mengatakan apa? Ini sisa susu yang ketika saya masih kecil. Itu bilang begitu itu Imam Haramain. Nah, jadi karena jaga sama yang benar-benar halal, nggak mau sama yang syubhat. Itu hikayat daripada para ulama. Kemudian sampai pernah juga kalau kita bicara tentang waroknya para ulama ya, waroknya para ulama, mereka itu luar biasa sekali. Kalau urusan menjaga diri daripada perbuatan yang haram, masya Allah. Diceritakan di sini oleh Al-Habib Umar bin Hasan Al-Haddad. Dan setelah itu beliau itu beli sesuatu, beli kayak minyak gitu, minyak samin. Ketika beliau itu beli minyak samin, kemudian ada orang di tengah jalan ketemu beliau, saya bawakan ya minyaknya biar bisa sampai ke rumah kamu gak repot-repot. Karena maksa dikasihkan. Sampai akhirnya dia sudah ada di rumah, kemudian setelah itu dikasihkan minyak saminnya. Oh iya saya terima, dibawa sampai masuk ke rumah. Ada orang yang lihat, datangi rumah beliau, Habib mohon maaf. Iya kenapa? Itu minyak saminnya. Loh kenapa minyak saminnya halal, saya beli sendiri. Ya itu benar halal.
Tapi tadi itu yang bawakan minyaknya itu orang yang terkenal orang paling zalim di daerah ini. Langsung beliau bawa, ya sudah, ini minyaknya sedekahkan sama orang lain. Saya tidak mau makan sesuatu yang sempat dibawa sama orang yang zalim. Jadi bukan sampai menjaga makanannya, tapi sampai menjaga yang bawa kalau orang zalim dia nggak mau. Karena benar-benar warok, benar-benar nggak mau sama sekali ada keharaman yang terjadi pada dirinya. Nah, ini adalah hikayat orang-orang soleh. Mereka tuh benar-benar jaga jangan sampai mengkonsumsi yang haram. Nah, sekarang kita gimana? Ada ulama, ini kakeknya Habib Taufik Pasuruan, Habib Ja'far bin Syaikhan Az-Zakaf itu yang dimakamkan di Pasuruan. Itu punya ayah namanya Habib Syaikhan bin Ali Az-Zakaf. Itu datang ke Nusantara ini udah mungkin lama sekali ya. Puluhan mungkin di atas 100 tahun yang lalu, mungkin lebih. Sekitar 100 tahun yang lalu atau mungkin 90 tahun yang lalu, pokoknya lama. Itu orang mau betul-betul gak mau makan kecuali yang halal. Khusyahnya takutnya sama Allah luar biasa. Ketika beliau datang, beliau melihat cara bisnisnya orang-orang. Beliau akhirnya selama tinggal di Indonesia tidak pernah makan kecuali hanya daun-daunan yang jelas halal dan minumnya hanya air hujan. Lalu balik lagi ke Hadramaut. Nah, sekarang ini kita hidup di tempat yang susah sekali untuk terhindar daripada syubhat. Nah, gimana? Nah, karena kita ini hidup di akhir zaman, ada ilmu khusus. Yang pertama, ini poin yang pertama. Jadi, poin untuk menjadi orang yang warok di akhir zaman. Yang pertama, jangan sampai kita menjadi pelaku daripada akad yang diharamkan oleh syariat. Itu yang pertama. Kenapa? Setiap kita bisnis, apapun juga bisnisnya, usahakan bisnis kita itu dihalalkan sama syariat. Kalau syubhat tinggalkan aja, bisnis yang lain masih banyak kok. Yang pertama. Yang kedua, kalau Anda mendapatkan makanan yang itu tidak jelas, maka Anda silahkan tanya, ini asalnya dari mana, halal atau tidak. Kalau Anda masuk ke warung juga sama, masuk ke warung mau makan tanya, saya mau ketemu sama pegawai yang muslim ada, karyawan muslimnya ada, saya mau nanya, ini makanannya halal atau tidak. Kalau halal saya siap makan di sini, kalau enggak halal saya enggak berani makan di sini. Kadang-kadang nanti ini semuanya halal kecuali yang ini haram. Jangan makan di situ. Nanti nyuci piringnya kan bareng-bareng gitu. Ya kan repot juga nanti kita. Syubhat juga akhirnya. Tinggalkan aja udah. Jadi pokoknya kita jangan jadi pelaku yang berbuat akad yang haram. Dan yang kedua, kalau ada tempat makan yang tidak jelas atau kiriman yang tidak jelas, lebih baik kita bertanya. Dua ini aja kita amalkan, insya Allah kita ikhtiar, kita jaga diri daripada hal yang syubhat. Semoga Allah bantu kita, Allah hindarkan kita daripada yang syubhat, apalagi yang haram. Amin ya rabbal amin. Selanjutnya silakan yang mau nanya boleh nanya. Ya. Monggo. Langsung pertanyaan pertama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Habib perihal keharaman mandi di masjid ya Habib. Saya kebetulan atlet dan setiap sore itu ada program latihan Habib. Nah kadang itu terlalu sore, saya takut ketinggalan sholat jamaah di masjid. Jadi saya mampir di masjid, kemudian ganti pakaian dan melaksanakan sholat maghrib. Itu hukumnya gimana Habib? Karena tadi Habib kan bilang di masjid haram untuk mandi. Kemudian yang kedua, saya kuliah di Fakultas Keolahragaan Habib. Setiap praktik renang itu kebetulan hari Senin. Nah, kalau saya renang itu kadang kemasukan air mulutnya, kemudian telinga, hidung, itu hukumnya gimana Habib? Lebih afdolnya puasa atau tidak? Dan pakaiannya itu harus seragam dan di atas lutut, jadi bertelanjang dada gitu. Nah,
amalan apa yang harus saya lakukan untuk menebus dosa saya yang membuka aurat itu, Bib. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang pertama, jadi yang saya sebutkan mandi di masjid tadi itu kalau hanya ke masjid hanya sekedar mandi. Jadi masjid itu prinsipnya gini, tidak boleh kita itu memanfaatkan fasilitas masjid kecuali ada kemaslahatan dan kemakmuran yang kembali ke masjid. Jadi kalau misalkan ada orang cuma numpang mandi di masjid, haram. Kenapa? Mandinya dia kan tidak maslahat buat masjid ya. Tapi kalau Anda ke toilet, kemudian setelah itu Anda sholat di masjid, nggak apa-apa. Kenapa? Yang Anda lakukan itu ada kemaslahatan yang kembali kepada masjid, itu boleh-boleh aja. Cuma memang masalahnya repotnya nih mandi. Repotnya nih mandi. Anda mandi satu, Anda sholat di masjid. Kalau saran saya idealnya, insya Allah sih sebenarnya enggak apa-apa karena Anda kan sholat di masjid juga. Tapi biar lebih jaga nih lagi, biar lebih hati-hati. Gimana kalau seandainya Anda kalau sampai kepaksa mandi di masjid, Anda sedekah buat masjid. 5.000 kah? Atau 2.000, 3.000 atau gimana Anda sedekah buat masjid. Itu hitung-hitung kalau sampai yang Anda ambil dari fasilitas masjid terlalu banyak, Anda ganti dengan uang tadi itu. Itu aja, insya Allah boleh. Yang pertama ya. Yang kedua, latihan renang setiap hari Senin dan mulut telinga kemasukan air. Gimana? Kalau puasa sunnah, ya nggak usah puasa sunnah berarti. Anda nggak usah puasa sunnah. Anda puasa sunnahnya fokus di hari Kamis atau hari Senin ketika Anda tidak latihan renang. Yang repot kalau Ramadan ya mutlak nggak usah latihan. Kalau Ramadan mutlak, tidak ada kompromi kalau Ramadan. Tapi kalau di luar Ramadan itu masih kan sunnah ya, sunnah. Gimana cara menebus dosanya kan karena renang harus buka aurat. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutkanlah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, maka nanti perbuatan baiknya akan menghapus daripada keburukan. Lalu setiap sampai Anda misalkan sampai Anda buka aurat, Anda ganti ikutkan dengan perbuatan baik. Contohnya apa? Anda punya rezeki, Anda sedekah. Kalau Anda misalkan pas enggak ada rezekinya, misalkan Anda ganti dengan kebaikan yang lain. Anda nolong orang lain atau ngabulkan hajatnya orang bisa, atau Anda ganti dengan zikir sekian kali atau baca Al-Qur'an dan lain sebagainya, silahkan. Boleh itu. Ada lagi yang lainnya? Ya, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Bib, terkait jual beli Bib. Biasa kan kalau kita makan itu kita agak susah Bib ya kalau mau berakad duluan. Misalkan kita mau berakad, biasanya si penjual itu bilang misalkan makan di warung, makan aja dulu tuh, makan bayarnya belakangan. Nah, terus gimana kita cara menyikapi supaya sesuai syariat Bib ya terkait akad jual belinya gitu. Terus kita juga kadang-kadang pas akad jual beli kita bilang kita beli ya, cuma si penjualnya nggak ngomong kita jual gitu. Terus yang terakhir kalau kita nyuruh anak kecil buat beli-beli barang juga sama, tuh sah nggak ya jual belinya Bib ya? Itu Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana merealisasikan akad dalam muamalah ketika zaman sekarang ini ya? Jadi memang kalau makan itu idealnya sih warung itu bayar dulu baru makan. Bayar dulu baru makan, itu baru jual beli. Tapi kalau kita biasanya kan makan dulu baru bayar, itu namanya kita ngabiskan barangnya orang terus kita ganti. Jadi ada orang punya barang terus barangnya kita habiskan, akhirnya setelah itu terus kita ganti. Setelah itu terus kita ganti. Itu namanya dhaman mutlafat itu. Idealnya sih bayar dulu. Ya kalau misalkan kita bisa bayar, sebenarnya kalau gini, ya bisa sih kita bayar dulu baru makan bisa, ada siasatnya. Mana kalau makannya dibungkus. Anda mungkin setelah makan baru bayar ya kan? Tidak bayar akhirnya lama-lama. Itu kalau makannya dibungkus. Jadi siasati aja. Kalau memang terpaksa ya udah. Udah, itu namanya dhaman, itu juga enggak sampai perbuatan dosa juga kok. Kemudian saya itu gimana kalau kita akad, kadang-kadang orangnya enggak ngerti. Saya beli ya, malah bingung orangnya. Ada kalau saya tuh masih lihat daerah yang masih
praktek akad itu yang saya tahu ya, tentu yang saya tidak tahu juga ada lainnya juga. Di antaranya itu di Pasuruan. Itu banyak tempat itu mesti akad. Kita tuh beli apa? Mesti nanti yang jual bilang gini, saya jual, nih saya jawab, saya beli. Atau di Sekumpul. Sekumpul Martapura itu karena ajarannya guru Sekumpul sampai sekarang orang beli itu mesti akad. Sampai sekarang saya jual ya. Ulun jual ya bilangnya gitu. Itu pasti gitu, pasti pakai akad. Sekarang kalau di sini bingung, saya jual ya jualan, nanti kan jawabnya gitu. Saya beli ya udah ya beliin. Kok pakai tanya belakang gitu. Enggak paham, enggak apa. Jadi ada fikih mu'athah. Kalau mu'athah itu orang itu enggak harus akad. Mu'athah orang itu enggak harus akad, tak apa-apa. Anak kecil juga kalau masih nilainya itu remeh, maka anak kecil itu juga tidak harus akad juga, gitu. Itu mungkin yang berhubungan dengan akad tadi itu, insyaallah gitu. Ada lagi? Ya, silakan. Terakhir ini lagi, setelah itu mic ke belakang, ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama Bib, yang saya tanyakan masalah akad tadi, jual beli masalah online Bib. Sekarang kan lagi marak jual beli via online, itu secara akad gimana? Terus yang kedua masalah penggunaan area masjid. Di tempat saya itu masjid ada pohon mangga Bib, yang buahnya luar biasa, dan itu karena nggak ada yang ngurusin akhirnya ditawarin ke warga sekitar. Nah itu hukumnya seperti apa? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau jual beli online itu bai'ul ghaib. Jadi jual beli tapi kan nggak ada barangnya, tapi kan sesuai dengan yang disifatkan. Kalau memang barang sesuai dengan disifatkan, jual belinya sah. Repot itu kalau barangnya tidak sesuai dengan yang disifatkan. Jadi memang di dalam kitab fikih yang salaf itu banyak sekali yang mesti mengharamkan bai'ul ghaib tadi itu. Itu mesti dianggap haram bai'ul ghaib itu. Tapi kita nggak bisa lepas dari bai'ul ghaib sekarang ini kan. Jual beli kan pasti online. Selama barangnya sesuai dengan yang disifatkan, maka hukumnya boleh-boleh aja, nggak ada masalah. Itu yang kedua, jadi area masjid itu harus tahu yang di masjid itu misi area wakaf atau tidak. Kan sebenarnya bab masjid ini rumit. Bab masjid ini saya katakan rumit dalam artian apa? Jarang ada yang mempelajari sebenarnya. Orang cara wakafnya aja itu kalau sampai salah hasilnya masjidnya pusing nanti. Orang misalkan wakaf di tanah ini masjid. Tanah ini saya wakafkan jadi masjid. Itu berarti semua tanah harus jadi masjid, tidak boleh ada WC-nya. WC harus pakai beli tanah lagi. Kan repot. Tapi kalau dia ngomong gini, tanah ini akan saya bangun masjid. Maka itu boleh, bangunan masjid sesuai dengan kondisi yang ada di zaman itu. Ya ada WC-nya boleh, bahkan ada tempat parkirnya juga boleh. Jadi pertanyaan kepada wakaf, area itu masuk wakaf atau tidak? Kalau area itu memang wakaf masjid, berarti kan pohonnya milik masjid. Nggak boleh diserahkan ke siapa-siapa, harus dikelola sama pihak masjid. Tapi kalau itu bukan wakaf, area wakaf milik masjid, ya udah bebas itu berarti. Nah, itu tinggal tergantung pohonnya gimana. Yang repotnya sekarang ini banyak sekali masjid yang tidak jelas wakafnya. Masjid yang tidak jelas wakafnya. Kita pernah nangani kasus itu ada satu perumahan, di warganya maksa untuk bangun masjid. Akhirnya pihak perumahan, ya udah bangun aja. Ini wakafnya gimana ini? Akhirnya dibangun masjid, saya jadi terus bingung. Ini wakafnya gimana ini? Iya kan? Ya itu ada pembahasannya itu. Kalau memang itu ya sebaiknya memang yang punya tanah itu mewakafkan setelah jadi nggak masalah itu. Yang ini bangunnya saya wakafkan untuk jadi masjid itu boleh. Itu ada solusinya untuk mengatasi itu semuanya. Intinya nanti kalau saya bahas terlalu panjang dah. Intinya yang tadi tentang wakaf itu, kalau Anda mau wakaf, Anda hati-hati. Anda tanya dulu ilmunya,
agar tidak sampai salah wakaf itu aja. Dan yang udah terjadi gimana wakafnya? Kalau memang itu milik masjid tidak boleh diserahkan pohon mangganya, harus dikelola oleh pihak masjid. Tapi kalau itu bukan milik masjid, maka dipersilahkan untuk para tokoh ngatur siapa yang akan ngurus pohon mangga tersebut. Belakang ibu-ibu, saya mau nanya. Ya, belakang. Yang udah dapat roti sambil makan boleh nyantai. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Beb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya dimaafin, tadi kurang paham. Saya pulang dari luar kota. Nah di perjalanan itu, maaf kepingin ke belakang gitu, nggak ada pengurusnya. Kalau langsung masuk tuh itu apa ya, besoknya dimintai pertanggungjawaban. Satu. Yang kedua sekalian, saya misalkan beli makanan di perjalanan, kemudian ada satu, maaf misalkan tahu gitu ya, belum kehitung sampai rumah, padahal ya dari sini ke Klaten lah, lupa dan mau kembalikan tuh nggak mungkin bagi saya. Nah itu dengan cara bagaimana yang belum terbayar karena kelupaan tuh, Beb. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pertanyaannya bagus nih. Jadi gini, ini kan sering terjadi kan? Gimana kalau kita masuk kepengen ke toilet, akhirnya kita ke masjid ya di perjalanan. Kalau kita sampai ke masjid untuk ke toiletnya, maka setelah itu kita nyemplungi kotaknya atau kita sholat sunnah tahiyatul masjid di situ. Antara dua itu, nyemplungi kotaknya atau kita sholat sunnah tahiyatul masjid di situ. Kenapa? Jadi kita pakai airnya untuk kita ke toilet, tapi kita juga makmurkan masjidnya dengan kita sumbang atau dengan kita beribadah. Itu yang pertama ya. Yang kedua gimana ini? Kita beli barang, kita beli sesuatu, ternyata ada yang kelupaan. Anggaplah tempatnya jauh. Atau misalkan ketika umroh, makan di warung lupa nasi mandi satu piring belum dihitung, misalkan gitu. Karena kalau nyari lagi ke warungnya kan tidak mungkin ini. Mau transfer ya tidak kenal. Gimana itu? Nah, itu caranya. Ini aja, kita sedekah senilai dengan itu. Kita niati, kalau sampai saya ketemu lagi saya akan ganti. Yang pertama. Dan yang kedua, kita sedekah senilai itu, kita niatkan pahalanya untuk orang yang kita rugikan. Kita doa, ya Allah, ini yang aku bisa untuk menebus ganti rugiku kepada dia. Semoga urusanku nanti di akhirat engkau yang akan mengurusnya. Itu. Nanti semoga insya Allah nanti di akhirat sama Allah akan dimintakan syafaat kepada orang yang bersangkutan agar orang itu mau memaafkan kita. Insya Allah kita. Yang berikutnya ibu-ibu, silakan depan, mic-nya kasih ke depan. Ini pertanyaan terakhir. Jadi terima kasih, Beb. Pas 5. Sedikit agak banyak pertanyaan, jadi nanti tidak dijawab nggak apa-apa, asal didengarkan. Yeah. Yang penting jangan lama-lama, Bu. Bagaimana kalau kita mengelola dana yatim, lalu sebagian harta itu kita gunakan untuk membangun. Jadi kan tidak dikasihkan anak yatim, tapi untuk membangun tempat tidur atau tempat belajar anak yatim. Yang pertama itu. Yeah. Yang kedua, bagaimana kalau ada yang pinjam uang anak yatim? Karena kita mengelola, maka ada suka kadang-kadang, wah duitnya cah yatim mau kayak tak sile, sedelo. Nah, itu apakah sama dengan yang masjid tadi? Yang ketiga, bolehkah kita menggunakan kias bahwa yatim itu adalah orang anak dikiaskan dengan anak-anak yatim yang kebutuhannya sama. Jadi mereka orang duit dan lain sebagainya, itu kalau ada anak-anak yang seperti itu tapi juga yatim tapi hanya ditinggal ibunya misalnya, itu apakah boleh? Satu lagi, Ibu, apa yang disebut dengan memakmurkan masjid? Maka kalau ada program-program kayak tadi itu meringankan umat dari apa itu, dari kebutuhan-kebutuhan mereka, itu misalnya kalau tadi ada bendahara masjid pinjam duitnya masjid, itu apakah tidak disebut dengan memakmurkan masjid? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim.
Ini singkat dan padat nih. Ya, gini. Yang pertama, bolehkah duitnya anak yatim itu tidak disalurkan kepada anak yatimnya, tapi dirupakan fasilitas ya untuk kamar tidur dan lain sebagainya. Idealnya sih kita pamit sebenarnya. Ada orang misalkan yang titip duit buat anak yatim, kemudian kita bilang, ini saya gunakan untuk kasurnya dan untuk bangunan ini. Kalau pamit tidak apa-apa. Pamit tidak apa. Jadi harta anak yatim itu soalnya bukan harta kita gitu lah. Lah kalau muamalah di sesuatu yang bukan harta kita itu, maka itu hukum syariat itu sangat ketat sekali. Ada bukan harta kita. Harta anak yatim itu murni harus kemaslahatannya kembali kepada anak yatim. Nah, tadi dan memang kalau kasur itu sudah dibeli, maka kasur-kasur yang dari uang itu yang boleh make hanya anak ya yatim. Tidak boleh misalkan temannya anak yatim atau pengasuhnya capek harus tidur di situ juga, nggak boleh gitu. Itu benar-benar itu harus kepada anak yatim. Kenapa? Karena uangnya itu atas nama anak yatim. Itu yang pertama. Yang kedua, lupa tadi. Yang kedua apa tadi Ibu? Bagaimana? Yang kedua bukan nih. Bagaimana kalau ada pinjam ya? Ya. Nah, gimana hukumnya pinjam uang anak yatim? Apakah sama dengan uang masjid? Sama. Kenapa? Karena sama-sama uangnya itu adalah uang yang kepemilikannya itu bukan dimiliki oleh seseorang. Anak yatim itu kan masih balik, tidak bisa bertasaruf dengan uangnya kan? Tidak bisa bertasaruf dengan uangnya. Sedangkan yang megang harta itu juga tidak boleh untuk meminjamkan. Tidak boleh untuk meminjamkan juga nggak boleh. Gimana? Ya sama kayak masjid itu hukumnya. Jadi uangnya anak yatim itu tidak boleh dipinjam-pinjamkan sama seperti uang masjid. Gini, dalam syariat itu udah diatur. Ada orang ahliyatut tasarruf, bisa untuk bertransaksi. Ada orang ahliyatut tabarruk, itu pemilik duitnya. Jadi dia mau transaksi bisa, kadang transaksi dia tidak bisa, tapi dia bisa untuk menghadiahkan. Dia bisa untuk menghadiahkan. Nah sekarang itu uangnya anak yatim, kan miliknya anak yatim. Nah kalau dia itu misalkan memberikan, ngutangkan, tidak boleh itu. Kecuali anak yatimnya udah balik, punya duit, bisa mikir, utang ya saya kasih uang saya, boleh anak yatimnya. Kenapa? Karena dia sudah bukan yatim, karena sudah balik dan dia jadi penguasa terhadap uang itu. Uang kita utangkan, boleh. Kenapa? Karena itu uang kita. Kita kan bebas sama uang kita. Tapi kalau itu uangnya orang lain atau jalur lain, entah itu wakaf masjid atau anak yatim, maka tidak boleh ditransaksikan, entah itu utang piutang, entah itu apapun juga, apabila kemaslahatannya tidak kembali kepada jalur yang ditentukan tadi itu. Uangnya masjid ya jalurnya masjid, uangnya anak yatim ya jalurnya kepada anak yatim. Dikiaskan bisa enggak anak yatim dengan anak yang tidak mampu? Enggak bisa. Jadi kias itu ranahnya ulama mujtahid. Selevel Imam Syafi'i itu baru boleh kias. Kalau kita enggak boleh kias kita ini. Kita ini ikut hukum yang sudah ditentukan sama para ulama. Kalau kita tuh begitu tugasnya. Jadi kias anak yatim sama anak yang misalkan ditinggal mati ibunya atau ditinggal minggat bapaknya, kan sama-sama tidak mampu, tidak bisa dikiaskan. Makanya kalau ada santunan anak yatim Anda terima, niatnya uang untuk anak yatim dan tidak mampu. Niatnya begitu. Uang untuk anak yatim dan tidak mampu. Terangkan sama orang yang ngasih, anak yatim itu layak dibantu, anak yang tidak mampu juga layak untuk dibantu sekalipun secara syariat dia bukan yatim. Dan itu yang berikutnya, apa? Nah, memakmurkan masjid itu apa? Memakmurkan masjid itu adalah masjidnya jadi makmur, jamaahnya semakin banyak, atau ada bangunan yang diperbaiki, namanya kemakmuran masjid. Lah kalau kemakmuran anggota masjid tidak bisa menggunakan kas masjid, nah, silahkan mungkin masyarakat buat sendiri kas untuk kesejahteraan, tidak ada masalah. Kas untuk kesejahteraan, tapi kotaknya ditaruh di masjid juga. Kotaknya ditaruh di bagian luar masjid, tidak ada masalah itu. Atau dikumpulkan di selain luar masjid, tidak ada masalah. Tapi kalau itu uang kas masjid, maka ngasih kepada anggota masjid yang membutuhkan, tidak boleh menggunakan kas masjid. Namanya memakmurkan masjid itu ya bangunannya, imarahnya, atau imarahnya, binayahnya atau imarahnya. Bisa jadi berupa bangunannya, bisa jadi juga berupa kemakmurannya, jadi banyaknya jamaah yang hadir. Itu mungkin. Jelas ya Bu ya?
Wallahu a'lam bishawab. Anna la yaftah alaina wa alaikum futuhal arifin wa faqihna yakum fid din wa alimna wa iyyakum ta'wil wa hadina wa iyyakum ila sawa'i sabil rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun wa ja'alna lil muttaqina imama rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu alaihi alamin bisirril fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati wa mutali' ala sarairi wa niyati dhi jami'a hajati waghfir dhunubi wa sayyiati wa tajawaz an khati'ati wa zallati qabbal jami'a hasanati وسامحني فيما مضى وما ياتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك والحقني بأسبياك. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم walhamdulillahi rabbil alamin. Untuk yang mau masuk ke grup ngaji Senin bisa WhatsApp ke nomornya Mas Juan 081 57 666 105 081 57 666 105. Untuk yang udah masuk di grup, kalau mau ngejak temennya juga boleh. Temennya mungkin semangat, mungkin lo masuk ke grup seneng ngaji juga, beda apa? Kasih nomornya Mas Juan. Ini sudah ada grup ngaji Senin 1, 2, 3 ya Mas ya? 3. Atau nanti lagi paling 4, 5 dan seterusnya pokoknya. Pokoknya saya tidak mau ngumumkan, saya mau mungkin langsung di Facebook atau Instagram rame biasanya. Cuma nanti akhirnya yang tidak niat ngaji ikut juga. Nah, ini kita mau ngomong pokoknya yang niat-niat ngaji aja. Jadi 081 57 666 105 itu mungkin dari saya. Yang mau ketemu silahkan maju ke depan. Wallahu a'lam bishawab. Yang mau beli majalah Cahaya Nabawi